Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Taufik Saguanto di edisi eh, live podcast via live IG, podcast saling sapa di edisi tanggal 9 September 2020. Di hari ini kita menghadirkan sosok inspiratif lagi, seorang social worker, seseorang yang bisa kita ambilkan inspirasinya dan berangkat dari segala kesederhanaan, bukan orang yang berbagi dalam kondisi berlebihan bahkan kaya raya, dan itu yang membuat saya sangat respect terhadap seseorang ini. Halo kakak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Asik ya. Itu oh ini headsetnya, outdoor. ya Hah? headsetnya anu ya, di endorse siapa itu kok bagus. Punyanya anak, suka main game. Oh, Ya, oh iya pinjam iya, dulu. iya iya, keren Iya. itu. Ini tak pikir di Oh gitu endorse, ya. kalau di endorse aku juga mau. Keren itu soalnya. Oh gitu. Iya iya. Ya apa ya apa. Apa Eh, kabar hari ini eh, kakak kita ini? Alhamdulillah selalu dahsyat pokoknya, guys. Oh ya, Sampean gimana kabarnya? tadi pagi aku mau mengingat, tadi pagi aku mulai Hmm, pagi di Ustadz hmm, Nuril bantu desain pagernya pesantren. Eh, Ustadz Beliau salam Nuril. ya di Buring Buring Buring. Oh ya, yang Ya, gondrong. Ah, enggak ah. lah, yang kecil kecil Hah? kecil satu rel. Yang di kiri jalan naik dari mana? Perumahan. Belakangnya perumah Tandon yang di Boring. Tandon Boring. Ya, Start Nuril. Nuril bukannya yang Tolabi, hitam gondrong. pesantren Ah. pesantren manajer Tolabi. Oh, ya 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 ya. Ah, iya di Salah Facebook kok udah jangan. ketemunya. Saya pikir Ya, 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 Ustadz ya, ya, Nuril. Abu Rusdan. Nah, Abu Rusdan kalau di ini. ah, Kalau di Facebook. hmm. Hmm. Terus Ya hari apa ini kok sehat? nggak alhamdulillah. Kok nggak kerja kakak ini Eh, jam 3? kemarin kan piket. Sekarang waktunya turun Oh, enak piket. dong. Oh Kalau piket itu kan enak. Ini pagi tadi ketemu pagi ya. iya mulai jam 8 pagi sampai Pagi jam sampai jam 8 8 pagi. paginya lagi. Oh, oh. Kayak Itu tentara itu wes. jadinya ya kalau piketnya ya. Loh, Ikut karena standar gini ya. dulu Heeh. gara-garanya mungkin ya dulu waktu saya SD kelas 5 itu Mm-mm. bapak saya kan satpam di PT Otsuka ya. Mm-mm. Nah, waktu SD itu waktu ditulis di biodata cita-citanya pengen jadi apa, saya tulis jadi satpam. Nah, karena bapak saya jadi satpam dulu itu. Heeh. Akhirnya sekarang saya jadi satpam 1 atau 2 kali sebulan jaga rumah sakit ya. Hati-hati ya untuk menyampaikan sebuah impian. Kejadian juga meskipun cuma sebulan sekali ya. Enggak. Tapi setahuku memang mimpi itu harus sederhana aja. Aku belajar Hmm, dari bapakku. Bapakku tuh dulu hmm, sekolah guru, eh, kemudian memilih untuk tidak melanjutkan jadi. Dan cita-citanya di hmm. Malang pengen apa coba? Apa? Pengen jadi supir bemo. Karena supir bemo Oh, itu duitnya banyak, setahu bapakku. Jadi sesederhana itu aja ah, cita-citanya. ah. Yang terpenting cita-citanya itu rendah aja, tapi Hmm, semangatnya yang tinggi itu akan membedakan, ah. sama mentalnya yang kualitas mentalnya yang itu Iya iya, membedakan. Sampai dulu iya sampai cerita-ceritanya oke, sama harus jawab cita-citanya kan apa namanya, uh, cuman satpam. satpam. Oke, sesederhana itu cita-cita. Oke. Kenapa kok satpam? Ya niru-niru bapakku gitu kan, karena Macet. jalan cat.
Oke, Nggak apa-apa. lancar. Enggak Punya dengar kok tukang suara anu ya? sampean kok. Ya nggak apa-apa. Tapi aku dengar kok Oke, suara sampean. ya. Ah, Hmm. ah, ah. Biasa kadang jaringan tuh ngiseng itu. Mm, mm, mm. Terus apa namanya? Pada saat berpikir di awal jadi satpam gitu katakan, terus bersama berjalannya Mm, waktu, terus kemudian kok sampai jadi PNS-nya di TNI AD, terutama di rumah sakit tentara Subraun. Supraun, Mm, ceritanya gimana? mm. Gini sebenarnya, mulai SMA, ya SMA Hmm, kelas 1 itu sudah ada, awal-awal ya SMA kelas 1 itu sudah ada hmm, jiwa pingin mandiri dari orang tua. hmm, Jadi hmm. SMA kelas 1 itu saya sudah mulai ngojek. SMA Oke. kelas 1 itu ngojek ya. Setelah itu, Zaman itu nggak pakai online lah ya. oh nggak ada online-onlinean, udah pokoknya ada sepeda, waktu itu sepeda RC ya. Sepeda RC, Suzuki RC yang kebul-kebul itu asapnya, Iya, nah, itu iya dipakai Batak ya. ngojek. Hmm, Dua tak. Itu kemudian ganti-ganti profil juga pas kebetulan tuh di sekolah saya ini kok ada brosur pelatihan teknisi komputer, ya akhirnya saya ikut. Saya coba belajar ngerakit teknisi komputer juga di kelas hmm, 2 SMA. Nah, setelah hmm, itu saya langsung buka servisan komputer sekaligus pengetikan. Nah, hmm, dari situlah keterampilan mengetik mungkin sudah mulai berkembang. Akhirnya saya buka rental dan saya hmm, kenal sama salah seorang waktu sudah lulus kuliah ya ini ya, hmm. buka rental komputer. Kelas 3 juga pernah jadi pedagang kaki lima di alun-alun, itu saya jualan kopiah. Setiap hari Nah, Jumat gitu ya. oh, hampir tiap hari. Jadi pulang sekolah, bawa sepeda Oke, oke. pancal itu udah langsung ke alun-alun, Hmm. beber tikar, jualan. Itu. Sekarang nggak oleh, Mas. Sekarang kena PHK ya. Oh, oh iya sekarang. Dulu kan masih Iya. rame dulu Oh ya. iya, dulu Dulu cerita masih aku ke rame. situ. Saya jualan di situ. Nah, meskipun orang tua masih tergolong cukup, tapi pinginnya Hmm. mandiri. Oh, Nah, keren, keren. saya kembali lagi, saya punya rental komputer itu setelah saya kuliah ya. Saya kuliah itu punya rental komputer. Hmm. Kemudian kenal sama salah satu dosen di Poltekkes Supraun. Nah, akhirnya saya ditawari kerja jadi honorer di Poltekkesnya. Nah, Hmm. masuklah saya Oh, Poltekkes pertama di Supraun. Poltekkesnya ya malah ya. Poltekkesnya ya Hmm, di oke, oke. kebidanan. Jadi saya paling ganteng sendiri. Lainnya cewek-cewek semuanya cantik-cantik udah wes. Kerasan ya. Iya, iya, iyalah. Terus enggak selang 9 bulanan lah ada pendaftaran PNS, saya iseng-iseng aja sebenarnya. Kok akhirnya keterima. Ya keterima ya udah jalani, terus ditarik di Rumah Sakit Supraun. Sampai Hmm. sekarang kurang lebih sudah 14 tahun lah. Oke, oke. Itu. Menarik, menarik, menarik. Mungkin sampean out dulu, terus masuk lagi biar Oh, sampean bisa oh ya. mukanya kelihatan. Ya Ya, itu. out dulu, terus masuk lagi Uh-uh. nanti tak out dulu, Oke, oke. langsung masuk Ah, masuk lagi coba. oke, sebentar. Nah, sampean out dulu, terus nanti masuk lagi. Ya mungkin karena saya nggak bisa lihat wajahnya, mungkin out dulu terus masuk lagi. Ya. Halo semua teman-teman yang gabung. Oke, langsung saya sambungkan lagi. Hmm. Nah, Nah, sip. lancar. Itu caranya. Pokoknya mulai kangelan keluar bentar masuk lagi bersih. Oke, sip. Ah, ah. Terus ini sudah masuk ke tahun berapa? 15 ya? Oh, 15 ya. Apanya? Sekarang sudah masuk bekerja sudah tahun ke berapa di RSD Supraun? Saya masuk Supraun itu 2006. 2006 Berarti 2006 berapa ini itu? 2006 ke Eh, 2020. 14 tahun ya, 14 tahun, 14 tahun. 14 tahun. Mm-mm. Ah, ah. 14 tahun 14 kemudian tahun.
tiba-tiba jenengan berubah menjadi Alfianto yang punya boneka yang badut dan kadang lucu sekali. yang yang edan ya. Ya harus edan kan, kalau nggak edan nggak ketawa anak kecil kan. Terus Arema ya. iya harus edan. Terus punya punya apa ya kalau ngomongnya, punya kegiatan sosial. Hmm, Pertama kan nggak langsung bagi sepatu 1.000 sepatu, enggak kan. Pertama kan enggak ya. ada ada ini apa, sering datang ke acara anak-anak gitu, terus jadi bawa boneka gitu gitu kan. Ya awalnya dulu itu Gimana? gini ya. eh Pernah dulu tahun 2000 berapa ya? 2012-an lah mungkin ya. Hmm. Saya tuh pernah menolong Mbak Hmm. Mbak udah tua sekali, perempuan. Dia di Hmm. pinggir jalan merangkak. Hmm. Dia merangkak, terus gerimis lagi hujan. Nah, di situ Mbak ini di daerah Supraun, di pinggir jalan malam-malam. Nah, ketemulah sama teman saya. Teman saya, terus mau ditolong, tapi dia nggak tahu tempatnya di mana ya. Mau nolong ditaruh di mana. Akhirnya kepikiran saya. Oh, Alfi dulu kayak pernah pingin membuat panti jompo. Coba telepon Alfi. Wah, akhirnya telepon Oke. saya. Saya waktu itu kontrak juga, masih kontrak. Akhirnya dibawalah ke rumah saya, Mbak itu. Wah, saya coba merawat, ya udah buta, udah tua, jalannya nggak bisa jalan dan berangkat ya. Hujan-hujan, daripada mati kan mendingan sementara ditaruh di rumah gitu kan ya. Nah, ya gara-gara kejadian itulah stres sama keluarga, termasuk istri, orang tua, karena mungkin mereka kaget ya, lu moro-moro kok Alfi ini kok apa, bawa orang tua ke rumah, udah mau mati lagi orang tuanya. Nah, kalau meninggal bagaimana gitu kan ya. Ya, Akhirnya agak istri ekstrim. sama, Agak oh ekstrim. iya ekstrim Manusiawi, pokoknya. tapi itu manusiawi, Gak apa. Karena kejadian ekstrim itulah mungkin kaget ya. Akhirnya saya ditinggal sama istri sama anak ke mertua, kebetulan juga beberapa rumah dari rumah kontrakan saya itu rumah orang tua saya, ya di anak istri ngungsi karena bau orang tuanya itu pusing minta ampun, sudah pipis semuanya. Lah itu harus saya ganti juga, saya pampersi dan sebagainya. Jadi semalam saya tidur sama orang tua ini, ya dia di kamar samping, saya di sampingnya gitu ya, nangis ya nangis bareng juga. Nah, dari situ Keren itu. Keren. keren, Nangis bareng. sampai ditinggal anak istri. Kemudian ya dari situ mungkin muncul keinginan ya lebih kuat untuk bisa bantu sesama, bikin panti jompo juga. Besoknya Mbak ini coba saya carikan tempat di dinas sosial di Sukun itu kan ada namanya kampung penampungan ya, untuk orang-orang terlantar itu. Saya coba cari informasi di situ. Akhirnya ketemulah. Kemudian Mbak ini kita mandikan. Ada tetangga lah itu ya, tetangga yang bisa mandikan orang tua juga. Maksud saya harus mandikan orang tua ya, perempuan lagi kan nggak enak, bukan orang tua saya. Mandikan selesai langsung dikirim ke penampungan itu udah. Yes. Ya, mungkin berawal dari situlah ada sedikit rasa sosial muncul, mencoba ya ingin mencari keberkahan dari situ. Terus berjalan, akhirnya ada kasus terjadi mogok angkutan umum ya waktu itu ya. Tahun 2013-an lah. Oh enggak, itu 2004, 2 kali kalau nggak salah itu 2 kali. Tapi saya yang lagi titik baliknya itu ada di 2016 kalau nggak salah itu ya. 2016, 2015, 2016-an lah sekitar segitu. Iya. Yang kasusnya mogok gara-gara ada ojek online. Ojek online kalau nggak salah itu ya. 2017 itu. Iya, awal-awal kalau nggak salah itu. Nah, dari situ saya kenal sama relawan-relawan ojek gratis itu. Ketemu anak-anak banyak, kemudian kita bikin komunitas sendiri ya. Kemudian kita punya komunitas sosial, punya teman-teman yang jiwanya juga sama.
Nah, akhirnya suatu saat ada laporan itu di Facebook. Kalau ada anak yatim di daerah pelosok Sumber Mancing, Kulon kalau nggak salah waktu itu ya, anak yatim kemudian butuh bantuan. Nah, akhirnya saya sama teman-teman ke sana cek lokasi. Akhirnya kita berusaha bantu ya, kita berusaha bantu. Kita ngumpulkan dana, saya ngumpulkan dana dari teman-teman kantor juga, ya. Kita belikan kasur. Waktu itu saya masih punya mobil sih, sebelum mobil saya tak jual itu ya, mobil kecil mungil oranye itu ya, Spark gitu. Kasur besar saya masukkan mobil, udah blek semuanya. Yes, kemudian saya bawa ke sana. Setelah saya kasih, ada donasi perlengkapan rumah tangga, kemudian perlengkapan sekolah. Nah, waktu kasih perlengkapan sekolah, dan ya kok ternyata sepatunya anak ini udah rusak, udah jebol. Nah, pas dana sudah habis, saya juga pas uangnya nipis sekali gitu kan ya. Akhirnya dari situ saya nggak bisa belikan sepatu untuk anak ini. Akhirnya ya wes lah, kok ada rezeki nanti mungkin mau tak kasih sepatunya ya. Sudah saya pulang, di jalan kepikiran, ya apa lah aku ini ingin memberikan bantuan sepatu untuk anak-anak yatim. Karena kalau bantuan, ya? Iya kepikiran sepatu. Karena kalau bantuan seperti buku, seragam, tas sekolah, ya dan perlengkapan lainnya kan umum sudah banyak orang bantu ke situ. Tapi kalau sepatu masih jarang. Jarang kepikiran karena dianggap. Jalan kepikiran. Karena dianggap kan mahal soalnya. Terus ribet, jadi kita belikan sepatu. Ukurannya berapa? 35. Ya harus, ya orang nggak mau ribet itu, benar. Iya, kita beli nomor yang sama pun ternyata dipakai, ternyata nggak kurang besar juga kan ada gitu ya. Itu. Karena ribetnya itu dan jarang orang melirik ke situ, ya oke lah saya tak masuk di sini ya, nggak apa-apa yang ribet-ribet ya biar saya coba gitu. Untuk sementara sepatu dulu, karena saya ya, coba. Sama kayak gini loh Mas, kadang ke panti, orang kalau ngasih makanan kan sering, tapi kalau kepikiran ngasih sampo, sikat gigi, pasta jarang gigi ya. jarang kepikiran. Iya. Kalau ke pantinya yang gede-gede kayak sampean mungkin ala cukur. Itu perlu dicukur itu ya, gitu. Salah sama alat kontrasepsi. Iya tempe opo. Pelembungan. Ya itulah. Terus akhirnya ya sepatu itu akhirnya awal-awal sih kita beli sepatunya waktu itu di toko Bima Pecinan. Sekarang udah tutup tokonya. Di Tajik itu ya. Setiap ada kita laporan di Facebook kalau ada anak yatim butuh sepatu, coba hubungi nomor saya. Nah, akhirnya ada laporan-laporan dari beberapa guru di wilayah Kota Malang. Pas saya senggang atau pas lagi istirahat waktu kantor, janjian ke toko Bima ini ya, di Pecinan tokonya. Itu janjian, terus coba sepatu, dia terserah pilih sepatu yang model apa, udah oke, udah bawa pulang. Nah, dari situlah mungkin akhirnya banyak donatur ingin coba juga ikut membantu meringankan. Punya langganan di pasar besar dekat tokoku itu di atas pasar besar itu. Oh ya, itu juga dari pabriknya ya? Juga kemudian dari pabriknya juga. Pabrik Pro ATT juga kadang ke rumah juga bawa sepatu hampir 1 pickup dulu. Itu. Saya bilang aja kalau ada berat dikit ini ntar aku yang nyervis. Iya kan ada kan biasanya BSBS itu. Ada aku ada kemampuan nyervis. Oh, sepatu itu ya. Sip. Ya. Jadi kalau sampean mamanya didonasikan entah sobek dikit apa itu bisa. Iya. Terima aja. Ya kadang ada bekas toko sudah tutup, ngasih bantuan ya kita terima aja lah ya, meskipun kadang kondisinya juga ada sobek-sobeknya mau kita berikan juga. Kasihan juga. Enggak apa-apa Mas, bisa diatur itu. Dan kalau ada kasihkan aku tak rawat ya. Bisa. Oke. Sip. Ya, terus itulah. Kemudian langsung sampai ke Papua. Aku aja belum keturutan ya ke Papua. Aku kurang sempat sampai sejauh ke Papua. Tapi udah dulu. Dulu itu loh saya ke
Pagak, ada laporan ke Pagak, salah satu sekolah di Pagak. Itu kelihatan, Pagak ya, kayak jauh sekali rasanya. Iya. Kapan bisa ke Pagak ini ya? Nggak tahu gimana medannya dan lain sebagainya ya. Pagak City. Pagak City. Pagak City. Ya akhirnya Pagak dijalani, Kabupaten Malang dijalani lama-lama kok ada laporan dari beberapa temen guru-guru di pelosok ya, di pelosok ya. Akhirnya laporan waktu itu yang pertama kali itu saya di pedalaman di pegunungan Puncak Sinjai, Sulawesi Selatan. Itu Malah ke Sulsel keluar duluan ya, pulau. Sinjai. Sulawesi Selatan, Puncak Iya. Sinjai. Itu sekolahnya di atas hutan lindung. Tapi kan hutan kayak lindung negeri itu, di atas awan. Oh iya, capeknya Iya, minta iya. ampun naiknya, udah wes. Iya. Bawah itu udah lereng, Lombok udah ke pernah ya? pelosok, udah. Lombok ya Hah? pernah ya? Lombok juga Kalau pernah Lombok ya? cuma transit di Bimanya. Oh, Lombok oke, oke. tak buat Oh transit malah dulu. malah ke Ke Bimanya ya? Lebih Bimanya, jauh lagi. lebih jauh lagi. NTT, malah. pedalaman suku Dayak di Kalimantan juga, perbatasan Malaysia itu. Terus gimana lagi ya? Yang mereka sampai nggak pakai rupiah kan? Oh iya. Itu yang viral lah, itu yang di Kalimantan yang suku Dayak itu. Jadi Saya itu. minta bantuan tas buat ke Jokowi kalau nggak salah waktu itu. Iya. Nah, sepatunya Ya, dari minta 1.000 sepatu. Itu. Saingan sama presiden ya ngasihnya ya. Tapi nggak nyalonkan loh ya. Ya lebih apa namanya lebih kelas yang nggak nyalon. Nah itu. Karena saya punya prinsip gini ya, kalau ada yang bilang mungkin loh, di sekitar lainnya kok masih banyak kan di wilayah Malang atau di Kabupaten Malang, kenapa kok jauh-jauh ya? Bagi saya gini Mas, saya sudah mengumumkan informasi ini ke publik ya, lewat medsos dan lain sebagainya ya. Siapa ya informasi ini yang datang duluan, ya, datang duluan ke saya, dimanapun dia berada, selama saya mampu, saya anggap itu sudah panggilan dari Allah. Nah, panggilan dari Allah, gerakan hati saya digerakkan untuk bisa membantu dan dimampukan untuk membantu dimanapun. Katakanlah mungkin di sekitar saya ada yang belum anak yatim sepatunya jebol, tapi saya belum dapat informasi, ya bagaimana lagi, saya memang belum dapat informasi kan. Kalau saya sudah dapat informasi ya saya kasih gitu kan. Karena nggak tahu kan gitu. Iya, karena nggak tahu. Yang mana yang tahu duluan. Iya betul. Selama kami mampu juga. Dan juga kedepannya ingin membuat memang jaringan di seluruh Indonesia, terutama jaringan guru-guru pelosok untuk memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak pelosok. Itu. Dan alhamdulillah jaringan sudah mulai dari Nias Selatan sampai Papua sudah ada. Itu. Di barat di Nias sampai ke Nias Selatan sampai Papua Barat ya. Ya yang itu utara jaringan di perbatasan Malaysia di Kalimantan. Malaysia Sampai ke Puncak NTT. Sinjai, iya, NTT itu di beberapa titik itu sudah banyak di Maumere, kemudian di Pulau Kojadoi, macam-macam lah dari itu. Tapi untuk COVID sementara ini ya nggak bisa keluyuran kemana-mana gitu ya. Iya sama. Ya makanya Resiko. karena nggak bisa keluyuran sama tajak cerita ini. Ya ada hikmahnya lah. Jadi kalau selama ini mau saling mobile, aku mobile, sampean mobile kan nggak bisa sama-sama. Orang kita ketemu aja karena sama-sama ngantar sekolah kan ya. Itu aja betul. Pas pagi, pas karena ngantar sekolah itu ketemu. Kalau ke pelosok suruh gini nih kan nggak bisa juga, nggak ada listrik juga setiap kali ke pelosok. Betul. Nah itu. Terus sampai kemudian tercetus untuk buat yayasan. Dari dulu itu memang, dari dulu itu kepingin punya impian, saya mendirikan yayasan itu yang mandiri. Jadi yayasan mandiri itu dari dulu udah mulai dari mungkin saya awal-awal tahun 2012-an itu udah keinginan mandiri. Yang mandiri itu maksudnya apa? Jadi nggak ada ketergantungan sama donatur. Ya, jadi mungkin saya punya usaha sendiri, itu yayasan keluarga, Allah memberikan rezeki berapapun untuk kami ini, untuk keluarga kami, lah itu yang untuk mendirikan yayasan dan suatu saat nanti akan
diwariskan ke anak cucu, mungkin bisa diteruskan sama Ya, anak kalau cucu gitu. kalau yayasan memang Nah, bisa diwariskan. nah itu. Iya. Jadi memang yayasan mandiri, dan karena itulah kenapa saya dalam 1 tahun, 1-2 tahun inilah saya nggak pernah open donasi, nggak pernah minta donasi juga. Jadi udah dijalani aja. Tapi kalau ada orang nitip, monggo silakan. Masa saya tolak gitu loh. Mereka juga ingin berbagi untuk anak yatim. Nah itu. Hmm. Hmm. Jadi Ya, ada atau paling tidak ada tetap kalau bisa berjalan. kalau aku pengalamanku keluargaku jadi pakde-pakdeku, bapakku, tante-tante Itu kan punya pondok pesantren ya? Pondok pesantren buat atau yayasan. panti asuhan itu ya? Heeh. Ke depan kita mau khususkan memang pondok pesantren dan sekolahnya kita maksimalkan untuk yatim piatu ke depannya. Kalau sekarang kan untuk warga sekitar dulu, mana yang tercover, mana yang nggak bisa sekolah gitu kan. Sama kayak sampean, begitu kalau sebelah tetangga-tetangga terdekatnya sudah nggak butuh, ya otomatis ya aku udah mulai planning untuk memang yatim piatu yang memang sekaligus boarding school tinggal di situ sih. Aku planningku gitu kan. Aku baru setahun ini mas, baru diamanai gantiin orang tua. Oh iya kan punya. Kalau sampean kan sendirian. Kalau ini kan bapakku 6 bersaudara. 6 bersaudara. Bapakku anak nomor 4 kan. Gitu. Oh, di Pamekasan sana? Pamekasan ya. Dulu di Pamekasan. Di tanah keluarga, terus bersamaan dengan dulu tempat kecilnya bapakku, musola tempat bapakku sama kakak-kakaknya terus dibuat masjid. Kita situ sekaligus sama sekolahnya sekalian. Oh. Gitu. Jadi yang dulu istilahnya rumah punden, diratakan tanah, dijadiin masjid plus sekolah plus pesantrennya. Gitu. Oke. Ya kapan-kapan mungkin ya bisa disambangi. Iya, kita sambang nanti ke sana. Ya kan apa namanya? Ya kan itu loh mas, istilahnya kan kalau sosial kayak gitu, kalau memang apa namanya, kalau memang mau buat panjang memang benar harus dibuat yayasan tuh benar. Jadi bisa diwarisin kayak dari terus dasar hukumnya juga ada ya. Iya, terus kumham karena jadi akhirnya cuma ganti komposisi kepengurusan aja, tapi bisa diwariskan. Akhirnya kan aku gantiin orang tua ini, aku jadi ketua yayasannya. Ya, jadi bisa perjuangan tuh bisa diwariskan ke anak dan ke cucu gitu kan. Enaknya gitu. Ya memang benar itu langkah untuk buat yayasan tuh benar. Terus juga kan kemarin kan barusan bikin 1 kamar lah, agak luas sedikit juga itu untuk anak-anak yatim piatu ya. Seandainya suatu waktu kami diamanai sama Allah untuk anak yatim atau anak yatim piatu tinggal di rumah, jadi ya sudah siap. Jadi untuk di atas hukum kita sudah ada. Jadi sebenarnya tinggal anak yatimnya aja yang belum datang, ya belum diamanai kan gitu. Jadi benar gitu, ya. Minimal kita cover sampai itu, kita sampai cover sampai yatim piatu, sosial, pendidikan, kemasyarakatan, sampai rumah peribadatan segala kan kita cover. Soal pesantrennya belum efektif ya, yatimnya belum ada, tapi kan sudah covernya ada ya. Sampai sekarang juga ada sih anak asuh juga, tapi kan masih tinggal sama orang tuanya masing-masing. Jadi setiap bulan kita rutin keliling memberikan santunan itu. Keren. Itu kegiatannya. Enak kalau kita mau ya sambil memberikan sepatu, sambil memberikan sepatu kalau anak-anak ini yang ya selain 1000 sepatu, yayasan 1000 sepatu. Terus kemarin terakhir universitas apa gitu kan? Yatim University. Oke, Yatim University. Jelasin aku orang ngerti. Soalnya kak orang tahu sama meja ya, aku orang ngerti. Loh iya, siapa itu Ustadz itu yang takja itu ya? Iya. Di suruh online itu ya, Ustadz itu ya.
Ya, sama Mas Priyo Dokter kan. Dian. Mas Priyo Hmm. belum, Mas Priyo. Dokter Dian Hmm. Hmm. itu jadi pembicara juga. Hmm. Yatim University itu keinginan saya dulu memang bisa membuat balai latihan kerja, ya. Memang untuk Oh, anak-anak yatim yang usia remaja. Nah, anak-anak ini betul. kan kalau sudah lulus sekolah, dia kan punya dua pilihan. Dia melanjutkan kuliah atau stop. Akhirnya dia kerja, ya. Kerja juga bisa wirausaha atau dia jadi karyawan. Nah, dari situlah kita Hmm. bekali dia Hmm. mentalnya, kemudian skillnya, praktek membuat ini, membuat itu. Nah, kemudian ke Pak Ustadz juga, Ustadz siapa itu? Ustadz Eh, Asrul. Ustadz Asrul ya pernah pengalaman jadi manajernya mana? Museum HRD Angkut lah. ya kalau nggak salah. Nah Hmm. itu mungkin bisa Hmm. sharing pengalaman juga. Mungkin kedepannya sampai juga rencananya tahun ini. Tapi karena ada COVID Nah, jadi berhenti dulu, stop dulu, istirahat dulu. terus Insya Allah tahun jika depan. ada yang SMK, SMK kalau Hmm, memang ada yatim, kalau memang hmm, nanti mau sampean pusatkan di Malang, saya bisa hmm, nanti ngatur, kasih tempat di mana hmm. eh, SMA kelas 1 sampai sorry, kelas 10, 11, 12 Ah, SMK free, nanti bisa. hmm. Saya bisa Di ngatur itu. yayasannya. Jadi kalau sampean punya, enggak ada di Yayasan Widya Agama, saya bisa akses kan. Oh iya ya. Pernah dulu SMK ngomong ya. Widya Agama. Ah, Ya, ah. saya bisa Iya iya ngakseskan. iya. Dan nanti kalau dari mamanya anak asuh sampean kan otomatis nanti Hmm, bisa dimaksimalkan dia di labnya, mamanya mau belajar hmm. kelas apa kan bisa dimaksimalkan karena Oh sip. memang Iya. urusannya biar mereka arahnya biar benar-benar bisa Ah, ah. nggak sekedar bisa aja ya Hmm. Iya dimaksimalkan. kemarin juga ada yang kepingin belajar las. Jadi mulai sekolah SMA dia senang las-las itu jadi. Ya Ada itu itu peserta mestinya yatim di university SMK. itu. Nah ya maksudnya Ah, maksudnya aku ada difasilitasi. Terus ke depan ini di ah. sana juga pengen aku buat sekolah modifikasi sepeda motor ya. Hmm, Mau tak hmm, buat gitu. Kalau ada nanti sampai punya anak asuh yatim hmm, yang mau sekolah SMK. Jadi SMK kan lebih hmm, gampang mereka untuk kerja kan. Jadi ya nggak hmm, apa-apa kita disiapkan mungkin sekarang sudah ada yang SMP kalau mau hmm. bisa Biasanya kelas disampaikan ke 2 aku kelas nanti. 3 itu bisa gabung Ya yatim SMP university. sudah mulai Ah, kelas istilahnya kelas 8 kelas 9 sudah mulai prepare kalau memang hmm, mau ke SMK hmm, bisa hmm. diatur free kok. Itu Jadi sih. istilahnya kan secara pendidikan kan mereka nanti nggak bingung masih buat sekolahnya apa Hmm, gitu. hmm. Kalau nggak live Itu. lihat IG kayak enak makan bakso sekalian. Oh, mantap ya. Dia suara nih tadi tuh. Baik, Bakso. ya, tapi tapi kan nggak ada gunanya kalau sampai manggil malah stres saya lihat sampai makan. Lu langsung tak celuk ya gitu bakso. Oh iya, 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 iya. Nah, Ya terus itulah. terus ini apa Hmm. namanya? Buat sampean ketika memilih jalan untuk jadi social worker, untuk jadi pekerja sosial. Hmm. Kan tadi sudah sampean Hmm. ceritain di awal yo, anak sama istri yo Hmm. kaget ya. Tiba-tiba sampean bawa. Ya memang orang kayak kita itu nggak banyak orang aneh kayak kita itu udah. Ya bayangin Ya lah ada yang orang lebih tua langsung tinggal nggak kenal ya baunya wapek tinggal di rumahnya eh, sampean. Otomatis oh, hanya anak istri kan sudah kalau mabuk semua baunya. Ya nggak kan? apa kerjain. Sekali-kali di prank. Kasihan udah. Wes. Iya. Ya, jadi suka dukanya sampean jadi social worker, terutama hampir 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 100% kan istilahnya anak-anak asuh jenengan itu kan dari apa namanya anak-anak kan rata-rata kan. Ya masa bapak-bapak Nah, atau ya mama-mama tak meskipun asuh. Wah. ya kan nggak lucu ya, bukan diasuh kalau itu dia. Kan kebanyakan besar kan eh, anak-anak. Mm-mm. Saman suka dukanya gimana kalau ketika
interaksinya sama anak-anak. Kalau aku kan nggak kadang ya sama anak, Hmm. sampai dewasa. Kalau aku kan bisa ganti-ganti Hmm. usia kan yang aku handle gitu. Kalau zaman kan memang khusus di Untuk anak-anak. Bedanya anak-anak. di Hmm. ya itu Ya, suka dukanya hmm. gimana? Ada salah satu anak asuh kami itu yang Hmm, cacat, ya. hmm, Cacat hmm, dari segi wajah juga nggak sempurna. Kemudian orang hmm, tuanya, ibunya itu juga agak, mohon maaf ya, gangguan mental juga, hmm, isu juga. Nah, dari situlah hmm, dia dibully dan lain sebagainya di sekolah. Nah, hmm. untuk mengatasi itu kan kita harus kerjasama dengan pihak sekolahan. Jadi kalau Betul. kita punya anak asuh pasti kita punya nomor WA-nya kepala sekolah atau wali kelasnya Oh untuk gitu ya. memantau itu. Iya betul. Itu. Dan melibatkan maksimal pihak sekolah juga untuk terlibat ya, Mm-mm. untuk berpartisipasi aktif gitu kan. Iya. Itu suka Kemarin juga dukanya. barusan nambah anak asuh juga, orang tuanya barusan bunuh diri karena masalah ekonomi. Nah, aduh, udah di pelosok lagi udah. Istri saya ikut survei ke rumahnya, saya ajak udah angkat tangan udah. Pandemi ya, Di gara-gara pelosok pandemi. memang. Iya bisa jadi itu. Ya, ya. Ya ada yang gila ibunya, ada yang orang tuanya bunuh diri, macam-macam itulah kita coba mendampingi mereka. Apalagi ya yang jauh-jauh itu ya. 1 bulan sekali lagi kita ke sana itu. Ya, kalau Itulah. yang sama sekali nggak ada tuh ya juga bisa kok, Mas. Hmm. Bisa tak akses kan. Kalau memang nggak ada orang tuanya sama sekali, masih anak-anak banget gitu, ada pesantren Hmm. yang bisa Hmm. dengan senang hati Kalau malah. kalau nggak ada orang tuanya, mungkin kalau dari Ya, RT RW siap, diperbolehkan malah tak asuh sendiri di rumah. Kan sudah siap mulai ya. kamarnya itu. Oh iya ya, sama ada Jadi ya. sudah siap. Biasanya kesulitannya gitu ya, kesulitannya Uh, RT RW-nya untuk nggak kenal. mengawali, mungkin Iya. masih ada anggota keluarga pamannya atau Mm, mm, saudara mm, mm. jauh itu kan ya. Itu biasanya mereka nggak Tahu. mau biasanya. Iya, iya. Iya. Benar. Sempat Kalau pernah bilang ke Mbak Miftah itu yang punya mm, KNDC ya, jalur anaknya siji kan taruh mati, wah nggak boleh. iya. Kan buahnya itu perlu untuk next itu, untuk ini saling sapa ini. Itu anak asuhnya 50 lebih itu di rumah itu, kecil-kecil Sama itu. kasih kontak ya, aku ada kontakin Pak. Podcast. Oke, sip dah. Wes. Seneng. Kalau aku ada masih Yazid di apa itu? Apa namanya di Hmm, apa sih jenenge di arah Tumpang tuh mau ke Tumpang tuh. Jakung, Jakung. Jabung. Oh, Wow, itu 110 kalau nggak salah. Kecil-kecil, ah, rame. Ya, tapi mereka nggak akan dikasihkan. iya. Terus kadang sayang Kasihan. itu jadi wes. Kadang kalah, iya. Ya namanya anak Nggak mau dilepas jumlah adkop. berapa? Enggak. Dan, ya Boni, memang Boni. gimana? Sama manggil siapa itu? Hah? Oh, kucingku ini loh, keluyuran ini loh kucingku. Eh, Anu apa? Eh ceritanya mah pandemi ini ya kita nggak bisa kemana-mana ya. betul. Terus mau ke sekolah-sekolah juga kan, sekolahnya juga libur. Iya, sekolahnya Mau nggak ada datangi orang. siapa gitu kan ya. Terus mereka Terus udah lagi, nggak butuh sepatu, iya. handphone. Tapi ada. Jadi ini handphone. Iya. Saya handphone Boy, biro ya. sekolah ya apa? 1 juta ya. Iyalah, ya, kalau standar di segitu ya layak ya. Jadi Sudah 1 juta. sudah ada handphonenya, nggak ada sinyalnya. Loh, Kak sinyalnya ono, dikek kuota ora ono. Ya repot juga. Kita nang Terus alun-alun juga ya kan, ono wifi gratis. juga kan saya dinasnya kan di rumah sakit, jadi setiap hari interaksi juga sama dokter perawat yang menangani langsung. Jadi kalau mau ke pelosok-pelosok sekolah nyalurkan sepatu juga kan resikonya tinggi juga gitu loh. Benar-benar. Karena itulah Yang wes penting enggak. di rumah aja lah wes. Iya, ya, alhamdulillah soalnya sekarang kan mereka nggak butuh sepatu sementara kan.
Ah, handphone. tak. Oh, Tambah larang sing dibutuhne tambah. Tambah. Ya, moga-moga segera berlalu lah ke aneh-aneh gini. mm-mm. Jadi bisa menghibur anak-anak lagi. Oh iya lagi, Betul. selain Oh sepatu kan iya, sekarang mana juga ada boneka hiburan itu sampai kan. mana? Boneka Di sampai mana koper, itu? di Oh, koper itu tak masukkan gudang itu. alat 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 sulapnya juga gitu. Alat sulap ya. Belajar Ya. sulap juga Loh, otodidak. duluan mana sih alat sulap jadi badut atau bagi sepatu dulu? Sepatu awalnya kan dulu itu bagi sepatu karena kok eh, Cuman waktu bagi itu kalau nggak dikasih salah gitu aja, nggak menghibur iya ya? bagi udah jauh-jauh ke pelosok cuma Hah? gitu aja nggak dikasih hiburan kan juga nggak enak kan akhirnya saya belajar Hah? sulap. Sulapnya Hah? cuma sulap aja ke pelosok waktu itu tahun 2017 2018. Hmm. Karena ada kejadian Ya apa ya, Pak? tahun 2018 akhir kalau nggak salah itu sama Mbak Mifta sama Dokter Nanda spesialis mata itu. Nah itu Dokter Anda tahu? Dokter Nanda kan Tahu, tahu. alumni ya SMP 3 kalau ya. Enggak, pernah Eh, pernah apa? sering support SMA 3. Sering. Oh SMA 3. Sering Nah support. itu kita ngadakan acara ya mendatangkan berapa ratus anak yatim lah sama Mbak Mifta juga ke NDCA itu. Mm, Nah dari situlah kita coba menghibur anak-anak dengan hiburan badut sulap itu kan ya mm. di Sena Putra waktu itu. Nah, karena saya juga tergabung dan cari donatur, akhirnya saya coba bisa menghibur anak-anak dengan hiburan yang bagus. Saya cari badut yang terbaik di Malang dan nemu. Ya, nemu badut ini memang posturnya bagus. Saya pernah lihat beberapa kali, sip juga. Dia ikut event-event di hotel-hotel ya. Harganya juga mahal. Paling murah yang dia tangani itu 1,5 juta. Itu paling murah. Nah, waktu itu, oh ya udah yang 1,5 juta kalau nggak salah itu. Oke, jadwalnya oke, sudah hadir badutnya. Hadir ternyata dengan 1,5 juta atau 2,5 juta ya waktu itu ya lupa saya. 1,5 kalau nggak salah itu. Dengan 1,5 juta cuma hiburan kurang lebih antara 15-20 menit selesai. Bayangin. 1,5 juta antara 15-20 menitan lah. Dan itu sulapnya cuma satu doang. Ya. Sulapnya cuma satu, sederhana, kotak kecil dibuka, dimasukkan balon kempes, dibuka, balonnya sudah sebulan, sudah melembung. Nah, itu. Lebih banyak joget-jogetnya. Dia bawa boneka kayak Lucky, boneka saya itu yang besar itu, dibawa taruh di depan, tapi nggak dimainkan. Nah, terus saya tanya, kenapa kok cepat? Oh iya, karena dia ternyata ada acara juga setelah kegiatan kami. Dan acaranya mepet. Loh, kok gini? Kok nggak profesional gitu loh. Ini loh anak yatim, ada sekitar 200-an lebih anak yatim waktu itu. Dia sudah butuh hiburan, ternyata cuma gitu doang, joget-joget sama sulap satu. Boneka nggak dipakai. Nah, ya sudahlah. Saya omong-omongan sama orangnya, kok kayaknya dia nggak ada jiwa sosialnya. Ya, nggak ada sama sekali. Kelihatan respect orang jiwa sosial apa enggak? Murni entertain. Oh, iya. Itu pun cuma sebentar karena dia keburu-buru ada undangan lagi di hotel atau di mana itulah katanya. Mungkin yang lebih mahal ya. Ya udahlah, tak ikhlas noise. Setelah itu saya merasa berhutang sama anak-anak yatim itu. Nah, saya kepingin mengembalikan hutang itu tadi, saya membayar hutang saya itu tadi dengan mencoba menjadi badut seperti dia. Nah, dan lebih lama juga. Lebih lama lagi, 1 jam lagi. Iya, 1 jam akhirnya belajar otodidak, beli boneka itu di Depok waktu itu, pesen dulu, karakternya juga satu-satunya se-Indonesia, boneka monyet besar itu ya. Saya coba belajar, mendongeng juga, belajar kursus emang juga. mirip itu pesen ya? Bonekanya sampai-sampai kodok kurus. Pesen dulu. Mirip sampai. Loh, tapi gandengan boneka loh, gandengan boneka saya putih.
Oh iya, Ini iya. hitam ini ya kan. Tetapi tipe-tipenya milenial itu ternyata putih dan panjang, Mas. Dan tinggi. Oh, Anu, Korea ya. Iya boneka boneka saya bukan, itu kayak bukan artis Korea, Mas. Korea itu ya. Nah, tinggi Apa? dan putih. Bihun. Caga Jadi, Gendero. lah iya, jadi kalau ada yang cari cita-citanya pengen putih dan tinggi, ya itu tadi, Mas, bihun. Ah, Bihun. Lah itu lah jadi saya keliling juga hiburan untuk anak-anak yatim terutama di pelosok gratis. Saya buat untuk Bawa bayar itu. hutang saya tadi itu. Keren, keren, Itu keren, wes. keren. Tapi kalau nggak gitu Ya, emang nggak terus kalau nggak salah gitu kan nggak pernah kepikiran, Mas, ah, untuk buat. kalau nggak kalau Kalau nggak nggak kecewa pernah nggak ngalami, kepikiran ya, deh. dia nggak akan kepikiran. Jadi akhirnya kan, Hmm, iya punya ini bagus lah apa namanya? Ya apa ini, itu? ini bonekanya. Bajunya itu pesannya dijahitkan di Hah? Pak Has itu yang ikut entrepreneur apa itu? Oh, oke Gabungan oke. sama kenal mungkin ya Has penjahit itu. Wah, itu Iya yang tahu. menjahitkan. Oke oke. Terus Itu. akhirnya meskipun nggak bagi sepatu ya kadang ya cuman cerita ya dongeng Nah, anak-anak itu gitu ya. sebenarnya fokusnya bagi sepatu. Jadi kita bagi Mm-mm. sepatu sama hiburan dongeng. Jadi setiap kita Mm-mm. bagikan sepatu ke pelosok, ke Mm-mm. luar pulau juga itu Itu pasti pasti satu dibawa, paket. pasti satu Iya, paket. Tapi kalau iya karena deket-deket kita kadang diminta. tetap ada. Oke oke. Di luar itu kadang kita ini diminta apa perorangan gitu ada acara ulang tahun. Dan kadang kalau memang waktunya saya bisa ya saya bisa cuma hiburan aja jadi berbayar. Dana Tapi kalau untuk yang hiburan tadi tapi itu kalau yang undang aku yo apa lucu nih undang sampean ya. delok sampean wis lucu Lah gak usah ya ngundang wis aku. ya. Pokoknya kalau ngundang saya nanti ya di Pamekasan, Hmm, sampean harus hmm. jadi asisten badut saya. Lah gitu. Oh iya 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 iya. Siap 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 siap. Siap siap siap. Di sini loh Mas, moga-moga dan Ah, selesai gitu loh. Yang bikin kita nggak bisa ngapa-ngapain pandemi ini. ah. Iya Yang macet meninggal 6 bulan, sudah 117 loh di Malang kemarin 2 hari kemarin. 117. 117 orang yang meninggal kota Malang. Positifnya 1.400-an. Merah ya berarti. Ya? Malang merah ya. Merah. Udah. Itu Serem ya. menakutkan sekali. Ya semoga cepet. Itu. Ya moga-moga kita semua dilindungi sama Allah. Amin, amin, amin. Itu penting segera selesai. Tapi ya mungkin kita bisa memandang negara yang duluan kena udah sehat, nah, baru mungkin Indonesia bisa ngikuti mungkin ya. Kalau kayak Wuhan aja masih susah kayak gitu, Indonesia apalagi gitu ya, mungkin ya. Betul betul betul. Iya, mereka Kandanannya nggak angel ya. segampang itu gitu kan. Padahal mereka yang Hmm, pertama kali kena. Iya, iya, mereka lebih disiplin mungkin. bisa jadi. Itu angel Hmm. ya, pemandangan Indonesia. Akhirnya Itu. secara nggak langsung akhirnya kayak herd immunity ya. Akhirnya kayak Hmm. punya kekebalan lama-lama segitu. Punya Iya. kekebalan sendiri orang lama-lama. Apa namanya? Hmm. Orang Indonesia. Ya, mungkin terakhir ya aku minta wejangan dari Hmm. sampean istilahnya. Waduh, jangan. Kalau buat dia kan sampean hitungannya senior dan inspirasi Oh. karena di antara teman-teman relawan sampean yang paling jauh kemana sampai ke Papua kan berarti sampean terjauh Mas. Hmm. Eh, Ya bukan ya, gitu lah. Kita juga masih harus banyak belajar. Justru sampean sama teman-teman nih yang senior yang saya harus banyak belajar. Itu. ya, gini wis apa namanya jika nah, teman-teman ada adik-adik itu namanya ada yang Nah. ingin jadi relawan, belajar jadi relawan gitu. Mm-mm. Emang ada komunitas apa yang bisa jadi acuan mungkin? Untuk jadi relawan ya. Hmm. Atau Apa gini ya? deh, mereka yang punya
punya bahasa Jawa kerentek ya, apa ya? Hmm. Punya keinginan untuk jadi relawan, mungkin harus gimana gitu. Hmm. Untuk jadi relawan yang pertama, cobalah cari komunitas yang baik, ya, komunitas sosial yang baik, yang bukan mencari muka, ada sesuatu di balik itu, ya kan. Ada juga ya, kita harus pintar-pintar menyeleksi juga itu, ya. Karena ada yang komunitas relawan yang ditumpangi itu banyak. Nah, untuk kepentingan tertentu itu ada. Terus kemudian cari yang anggota-anggotanya itu yang baik-baik juga, ya. Nah, karena kalau kita sudah masuk, khawatir kita juga nanti ikut-ikutan dari beberapa dari mereka mungkin yang kelakuannya mungkin kurang bagus. Nah, ya kalau sudah terlihat seperti itu ya sudah, janganlah ya. Tetap kita berteman juga, nggak ada salahnya kita temani semua orang, tapi kita pilih beberapa aja teman-teman yang baik, yang kita pilih, kita dekati, kita belajar dari Ya, dia. Gitu. yang mentalnya memang relawan beneran lah ya. Relawan beneran, kemudian kalau sudah terjun bantu orang, nah, Nggak setengah-setengah. pasti kan kita ada dipuji, kita dicibir, itu pasti. Nah, namanya juga manusia ya. Kalau harus ikhlas bantu orang, nah, kita sebagai manusia biasa itu berbicara tentang ikhlas itu